Malam semakin larut ketika hujan mulai turun perlahan di atas atap rumah kontrakan kecil itu. Tetesan air menimbulkan irama seperti bisikan yang mengisi keheningan ruang tamu. Di tengah suasana itu, Nadia duduk sendirian di sofa, memeluk kedua lutut, seolah mencoba menghantarkan dirinya dari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sudah beberapa malam, ia sulit tidur sejak kembali dari kampung halaman untuk memperingati 3 tahun wafatnya ibunya. Rumah ini bukan tempat yang asing baginya. Namun, kehilangan seseorang yang pernah menjadi pusat hidupnya membuat rumah manapun terasa kosong. Terlalu banyak ruang, terlalu banyak hening. Dan di dalam hening itu, pikiran-pikiran lama mengalir, menghidupkan kembali penyesalan yang sudah ia kubur dalam-dalam. Nadia menatap ponsel di meja kecil di depan sofa. Nama kontak ibu dalam handphonenya masih ada di sana, meski nomor itu sudah tidak aktif sejak kepergian ibunya. Ada bagian dari diri Nadia yang tidak sanggup menghapusnya. Seperti menghapus nama itu, sama saja dengan memutus sisa-sisa hubungan yang masih menempel di hatinya. Pukul 12 lewat tengah malam. Angin dingin masuk melalui celah jendela dan menggerakkan tirai dengan lembut. Nadia bangkit, mematikan lampu ruang tamu, dan hendak masuk ke kamar ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Suaranya begitu nyaring, memecah keheningan yang sudah terlalu lengket. Nadia berhenti. Jantungnya berdebar. Ketika ia melihat layar, tubuhnya langsung terasa kaku. Nomor telepon dengan nama ibu itu memanggilnya. Nama yang seharusnya tidak akan pernah muncul lagi. Nama yang seperti bayangan masa lalu yang tiba-tiba hidup. Dalam kebingungan dan ketakutan yang bercampur, Nadia menjawab panggilan itu. Tidak ada sambutan. Tidak ada suara. Hanya bunyi statis tipis seperti suara dari ruang gelap yang jauh. Kemudian, perlahan, terdengar sesuatu yang menyerupai nafas lemah. Nafas seseorang yang pernah ia kenal seumur hidupnya. Seketika tubuh Nadia terasa ringan, paru-parunya nyaris berhenti bekerja. Ia mengenali nafas itu, terlalu mengenali. Nafas itu sama seperti nafas ibunya ketika masih hidup, ketika memanggilnya di malam-malam penuh kelelahan. Hanya satu kata muncul, terputus dan serak seperti berasal dari tenggorokan yang penuh luka. Nadiaku sayang. Nadia merasakan dunia seakan terhenti. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Namun sebelum ia bisa mengucapkan apapun, suara itu hilang. Telepon terputus begitu saja meninggalkan Nadia berdiri tanpa kekuatan. Ia menatap layar kosong itu lama, berpikir bahwa mungkin rasa rindunya telah berlebihan. Mungkin pikirannya terjebak nostalgia. Namun, suara itu terlalu jelas, terlalu nyata, terlalu familiar. Hujan di luar semakin deras, tetapi suara air pun tidak cukup menenggelamkan rasa dingin yang merayap dari ujung jari hingga punggungnya. Malam itu Nadia tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring dengan mata terbuka, menunggu pagi datang, sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun di dalam kegelisahan itu, ia tahu satu hal pasti. Telepon itu tidak seharusnya ada. Dan itu membuatnya takut, sekaligus rindu. Keesokan harinya, Nadia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba mengatur pikirannya. Ia menyalakan ponsel berkali-kali, berharap panggilan itu hanya kesalahan jaringan. Namun saat ia mencoba menelpon balik nomor itu, operator mengulang jawaban yang sama selama 3 tahun terakhir. Nomor yang Anda hubungi sudah tidak aktif. Walaupun logikanya menolak, hatinya tidak berhenti mendesak. Ada sesuatu yang ingin disampaikan ibunya. Ada sesuatu yang tertahan 3 tahun lamanya. Pagi hari sekali, Nadia menghubungi sahabat ibunya, Bibik Sari. Cerita tentang panggilan itu membuat suara Bibik Sari pecah. Ada jeda panjang sebelum ia berbicara lagi.
jeda yang terasa seperti ketakutan yang mencoba ditahan. Bibik Sari akhirnya menceritakan sesuatu yang tidak pernah diceritakan pada Nadia. Ibunya meninggal tepat pukul 01. Dan di detik-detik terakhir, dalam kesakitan yang sulit digambarkan, ia memanggil nama Nadia sambil berkata ia masih punya sesuatu yang harus disampaikan. Dia bilang akan menelponmu kembali, ucap Bibik Sari lirih. Nadia menutup mata. Rasa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Pesan itu, janji itu, baru terpenuhi sekarang, 3 tahun setelahnya. Namun sesuatu di dalam intuisinya berkata, telepon itu bukan semata-mata pesan cinta dari dunia lain. Ada sesuatu di dekat ibunya. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih lapar daripada rasa rindu yang ia kenal. Malam pun tiba. Tengah malam, udara rumah mulai terasa sangat berbeda. Setiap sudut seakan kosong, namun juga penuh sesuatu yang tidak terlihat. Rasanya seperti ada mata yang memperhatikan dari balik bayangan. Seperti rumah itu mengetahui sesuatu akan terjadi. Ketika angka bergeser ke jam 1, panggilan itu datang. Tanpa ragu, Nadia menjawab. Namun tidak ada suara. Hening panjang menyambut. Namun, hening itu bukan hening kosong. Ada sesuatu yang bergerak samar di baliknya. Suara napas terputus, suara seretan tanah dan suara lain, suara yang pernah ia kenali sebagai ibunya, hanya saja lebih jauh, lebih lemah, seolah terhalang sesuatu. Nadia menangis tanpa suara. Mendengar ibunya berjuang untuk berbicara adalah siksaan emosional yang tidak pernah ia bayangkan. Kemudian, dalam jeda singkat antara 2 tarikan napas yang berat, suara ibunya terdengar lebih jernih, lebih tegas, lebih putus asa. Dan di tengah suasana yang berdesis seperti angin dingin menembus tulang, ibunya berkata, "Nadiaku sayang, jangan buka pintu ya." Setelah kata itu, suara lain muncul. Suara lebih rendah, lebih tua, lebih bukan manusia. Suara itu tidak berbicara seperti manusia. Suara itu seperti bergulung di ruang kosong, mencoba masuk ke dunia ini melalui celah kecil. Rumah mendadak terasa bergetar. Suara langkah terdengar dari arah pintu depan. Lambat, berat, dan tidak wajar. Nadia menatap pintu dengan tubuh kaku. Bayangan samar terlihat di lantai, bergerak maju dengan sangat perlahan. Seperti seseorang berdiri tepat di luar sana. Ketukan terdengar, perlahan dan berulang. Lalu ponsel Nadia bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor ibunya. 2 kalimat pendek. "Jangan buka pintu sayang. Ibu sedang menahannya." Nadia menatap pintu itu sambil menahan nafas. Tubuhnya gemetar hebat. Dan ketika suara ketukan berubah menjadi sesuatu yang menyeret di lantai, ia sadar. Suara yang menahan itu bukan hanya suara seorang ibu, melainkan suara seseorang yang masih berjuang melindungi anaknya, bahkan setelah kematian. Ternyata ada sosok yang ingin menyakiti Nadia, tapi ibunya datang untuk membantu melalui telepon. Cerita berakhir pada ketukan yang terus berulang, dan Nadia berdoa agar ibunya cukup kuat menahan apapun yang ingin masuk.